Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Samiri membuat patung sapi yang dapat berbicara lalu dijadikan Tuhan olehnya. Belum genap 40 hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Ta'ala di Bukit Tursina ataupun di Gunung Sinai. Samiri melakukan penyimpangan dengan membuat patung anak sapi dari emas yang dapat berbicara. Parahnya lagi, patung ini dijadikan Tuhan dan sesembahan bagi Bani Israel. Samiri adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang membangkang. Ibnu Abbas mengatakan, Samiri adalah seorang penduduk Bajarma dan berasal dari kaum penyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembah terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya sebagai pengikut Musa alaihissalam di hadapan Bani Israel, tetapi hatinya mengikut kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan bagi Musa bin Zufar. Kisah Samiri ini membuat patung sapi sesembahannya juga diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertumbuh dan dapat melengguh ataupun bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 148. Kaum Bani Israel telah menyembah patung anak sapi selama kepergian Nabi Musa ke Bukit Sinai ataupun Bukit Tursina, menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Patung anak sapi itu dibuat oleh Samiri atas anjuran pemuka Bani Israel, padahal ia manusia yang taat dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Menurut tafsir Kementerian Agama, nama Samiri disebutkan dalam firman Allah yang artinya, Dia Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Al-Quran Surat Taha ayat 85. Disebutkan juga bahwa patung anak sapi dari emas itu berasal dari emas perhiasan wanita-wanita Mesir yang dipinjam oleh wanita-wanita Bani Israel saat mereka meninggalkan Mesir. Emas perhiasan itu dilebur dan dibentuk oleh Samiri menjadi patung anak sapi. Menurut At-Tabrani, emas itu dipinjam dari gelang emas tanda perbudakan Bani Israel oleh penduduk asli Mesir. Keinginan Bani Israel menyembah patung anak sapi sebagai Tuhan selain Allah ini adalah pengaruh dari kebiasaan mereka di Mesir dahulu. Sebetulnya nenek moyang mereka adalah orang-orang ahli tauhid karena mereka adalah keturunan Nabi Yakub. Akan tetapi setelah bergaul dengan orang Mesir, gejala-gejala wasaniyah, yaitu menyembah selain Allah, menular kepada mereka. Patung anak sapi yang disembah sebagai Tuhan oleh Bani Israel itu berupa patung anak sapi yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga jika ditiupkan angin di dalamnya ia akan dapat bersuara. Suara dari patung anak sapi itu keluar adalah karena masuknya angin ke dalam rongga mulut dan keluar dari lubang yang lainnya, sehingga menimbulkan suara. Hal ini dapat dibuat dengan memasukkan alat semacam pipa yang dapat berbunyi dalam rongga patung anak sapi itu. Jika pipa itu terhembus angin, maka berbunyilah patung anak sapi itu sebagai bunyi anak sapi sebenarnya. Karena hal seperti itu dipandang aneh oleh Bani Israel, maka dengan mudah timbul kepercayaan pada diri mereka bahwa patung anak sapi itu berhak disembah sebagaimana halnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat perbuatan ini, lalu Allah mencela Bani Israel yang lemah iman itu. Mereka tidak dapat membedakan antara Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para rasul dan makhluk Tuhan yang hanya dapat bersuara saja.
Bani Israel berbuat demikian itu bukanlah berdasarkan sesuatu dalil yang kuat. Mereka berbuat demikian hanyalah karena pengaruh kebiasaan nenek moyang mereka yang ada di Mesir dahulu yang menyembah anak sapi. Padahal kepada mereka telah diturunkan bukti-bukti yang nyata seperti membelah laut, tongkat menjadi ular dan sebagainya. Karena mereka tidak mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil itu, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakibatkan buruk pada diri mereka sendiri. Karena mereka tidak mau memperhatikan bukti-bukti dan dalil-dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengingkari Allah dan berakibat buruk pada diri mereka sendiri. Demikianlah kisah singkat Samiri yang menyesatkan Bani Israel. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan juga Tuhan yang sebenarnya, tempat kita meminta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Kuasa. Semoga saja kita semua dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketauhidan dan dikuatkan iman kita dan tetap dalam keimanan hingga ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja sekilas kisah singkat ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.